Salam sejahtera buat semua sahabat GPB yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan sahabat GPB di hari ini? Apakah semua berjalan sesuai dengan harapan atau masih perlu perjuangan lagi? Apapun keadaannya, tetap semangat dan berpengharapan ya, karena karya Tuhan yang ajaib itu kekal berlaku dalam kehidupan kita. Sebelum kita beristirahat di malam ini, mari kita bersekutu lagi di sekitar firman Tuhan. Saya, Pendeta Eufrasia Raindu, Ketua Majelis Jemaat GPB Getsemani Balikpapan, akan menuntun kita dengan sebuah renungan dalam Nankol GPB. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, dalam hati, pikiran, dan pribadi kami yang kami buka untuk diisi dengan firman Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini dapat kami mengerti, lalu kami berlakukan dalam seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, renungan kita kali ini berdasarkan pembacaan bagian Alkitab menurut Sabda Bina Umat Renungan Malam, yakni dari Efesus 5 ayat 1 sampai 4 demikian. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang hanun bagi Allah. Tetapi, percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 3 fenomena negatif yang muncul di era digitalisasi, terutama karena media sosial, yakni FOMO, fear of missing out, alias takut kehilangan informasi, flexing, alias pamer, dan fake, alias kepalsuan. Ketiganya sangat mempengaruhi pribadi pengguna aktif media sosial, terutama secara psikologis. Menghabiskan waktu yang sangat lama dalam menggunakan media sosial, memiliki lebih dari 1 akun dalam 1 platform, mudah membagi ulang postingan terutama yang sedang viral tanpa pertimbangan lebih dahulu, suka ikut-ikutan menggunakan istilah yang populer di media sosial, dan melalaikan etika berbahasa adalah ciri-ciri pengguna media sosial yang sudah dicemari fenomena negatif tadi. Dalam tingkat yang parah, mereka akan muncul melalui akun palsu, menyampaikan cerita palsu, dan menggunakan bahasa vulgar yang kasar, menipu, dan menyerang. Kondisi ini tentu saja menimbulkan keresahan. Di situasi yang membuka selebar-lebarnya peluang kepalsuan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab ini, nasihat Rasul Paulus dalam perikop bacaan kita menjadi sangat relevan untuk dipraktekkan. Rasul Paulus menekankan pentingnya kita hidup sebagai anak-anak terkasih yang meneladani Allah. Kasih adalah karakter Allah, dan tindakannya pun berlaku di dalam kasih, sehingga yang menjadi karya Allah adalah menyelamatkan kita. Di dalam kasih, segala keinginan untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain digantikan dengan pengorbanan yang menyelamatkan. Kepuasannya bukanlah penderitaan orang lain, melainkan kelegaannya. Perkataannya bermakna untuk membangun karena berisi ucapan syukur. Bukanlah keluhan-keluhan yang penuh dengan ungkapan kotor, kosong, dan sembrono.
Dengan kalimat yang lain, di era digitalisasi dengan penggunaan media sosial yang sangat bebas ini, nasihat Rasul Paulus berbunyi, fokus pada tujuanmu dan batasi penggunaan media sosialmu hanya pada yang berguna. Pilihlah konten Kristiani dan jadilah teladan. Gunakan bahasa yang sopan, hindari penyebaran informasi yang sensitif, jangan asal langsung share, tapi cerdas menangkap dan menyebarkan informasi. Ujilah setiap perkataan dengan firman Tuhan. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, era digitalisasi dan segala fenomena negatifnya memang tidak bisa dihindari. Tapi ada pilihan untuk menghadapinya dengan kasih dan kebenaran Allah. Mari kita minta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh hikmat dan pengetahuan, kami datang kepadamu di malam hari ini, menyadari akan keterbatasan kami untuk menangkap segala informasi dengan baik dan benar. Kami cenderung menggunakan hati dan pikiran serta keinginan hawa nafsu daging kami untuk menilai segala sesuatu dan secara terburu-buru mengambil keputusan. Sehingga yang kami perbuat adalah sia-sia dan yang kami katakan adalah perkataan kotor, kosong dan sembrono. Tuhan, kami tidak ingin terus-menerus dalam keadaan yang demikian, terjebak dalam kepalsuan, dan juga usaha yang tidak mendatangkan hasil yang berguna. Kami ingin menjadi manusia yang Tuhan mau pakai untuk membangun kehidupan kami dan kehidupan sesama kami, bahkan kehidupan makhluk ciptaan yang lainnya. Oleh karena itu, berikan kami hati yang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan untuk mengerti segala hikmat dan pengetahuan, dan untuk memilih hikmat dan pengetahuan yang benar untuk kami pikirkan, kami katakan, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Mohon supaya kami boleh menanggalkan keberadaan kami yang dipenuhi dengan rupa-rupa kecemaran dan berusaha untuk mengambil posisi dalam tindakan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk segala kesalahan yang sudah kami lakukan, dan biarlah itu kemudian bersama dengan Tuhan kami perbaiki dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk setiap saudara-saudara, para sahabat IPB yang masih bergumul dengan kehidupan mereka, yang masih mengharapkan pertolongan dalam sakit penyakit untuk kesembuhan mereka, dan juga yang masih membutuhkan topangan penghiburan dan penguatan. Biarlah berkenan Tuhan hadir buat semua sahabat IPB dan berikan kepada mereka kelegaan, baik dari rasa sakit maupun juga dari segala rasa putus asa, kekecewaan, dan pergumulan yang berbeban berat. Tuhan tolong supaya semua mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang setia dan kasih Tuhan yang terus menopang, sehingga mereka boleh tetap memiliki pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan, dan berpaut kepada Tuhan untuk kemudian merasakan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk semua sahabat GPB dan kaum keluarga yang ada. Bahkan setiap orang yang sedang mendengarkan Night Call GPB. Kepada mereka semua, kiranya ada kasih Tuhan yang memberkati, memelihara, melindungi, memulihkan dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan ketika Tuhan berikan lagi waktu untuk dijalani ke depan, biarlah rahmat dan berkat Tuhan boleh nyata dalam kehidupan semua saudara-saudara kami ini, dan membuat mereka boleh berbahagia, bahkan tetap berbahagia dalam segala situasi dan kondisi. Kami percaya akan anugerah-Mu ya Tuhan, kami percaya akan kasih-Mu, karena itu berkenanlah Tuhan untuk hadir dan menguasai seluruh tubuh roh jiwa saudara-saudara kami, para sahabat GPB, dan bahkan lebih banyak orang lagi. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami,
Kami naikkan permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di penghujung kebersamaan di Night Call GPB hari ini. Kiranya kasih Kristus selalu hidup di dalam semua sahabat GPB. Tuhan Yesus memberkati dan Soli Deo Gloria.